Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa benar Bung Ade tidak akan berpolitik lagi? Pertanyaan itu berulang kali saya dengar setelah saya muncul di podcast Bang Zulfan Lindan minggu lalu. Dalam wawancara itu, Bang Zulfan mengangkat pertanyaan, apakah saya akan berhenti bicara politik praktis? Saya jawab, iya. Saya memang menganggap sudah lewat masanya bagi saya untuk masih bicara politik praktis kepada publik. Tapi ini tidak berarti saya sudah tidak akan bicara politik. Maksud saya itu begini. Saya rasa sudah waktunya kita untuk tidak cekcok lagi soal politik. Prabowo sudah menang dan bahkan di berbagai daerah pun calon-calon dari koalisi Indonesia Maju diperkirakan akan menang dalam pilkada akhir tahun nanti. Saat ini saya merasa saya tinggal mendukung terbangunnya pemerintahan baru yang solid, yang bersih, yang berintegritas, yang berpihak pada rakyat. Saya dan mungkin Anda semua sudah melihat Prabowo sebagai presiden terpilih yang memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin yang akan membawa Indonesia melanjutkan keberhasilan di era Jokowi. Kita sudah tidak perlu khawatir. Apalagi hampir pasti Prabowo tidak akan meninggalkan Jokowi. Jokowi sudah tidak jadi presiden, tapi dia bisa diharapkan akan terus didengar pendapatnya di dalam pemerintahan Prabowo. Dan jangan lupa ada Gibran di samping Prabowo. Dan mungkin sekali ada Kaisang yang tetap akan punya posisi yang berpengaruh terhadap kualitas pemerintahan Indonesia. Di dalam lingkaran Prabowo sendiri ada orang-orang yang cakap, berintegritas, dan berkualitas. Pendek kata, tim Prabowo ini sebenarnya sudah tinggal menjalankan pemerintahan dengan cara yang baik dan benar dengan memanfaatkan resources yang tersedia seoptimal mungkin. Di pihak lain, musuh Prabowo dan Jokowi sudah semakin lemah daya tarungnya. Lawan terbesar Jokowi dan Prabowo kan sebenarnya PDIP dan PKS. Tapi kita bisa lihat sama-sama kedua partai ini sudah semakin kehilangan daya pijak yang kokoh. Contoh terbaik adalah apa yang terjadi di Jakarta. Bayangkan, Anies yang mungkin sampai awal bulan lalu masih terlihat sebagai calon gubernur terkuat di Jakarta, kini menjadi seperti layangan putus yang mengudara tanpa ada yang mengejarnya. PKS sudah menunjukkan itikat untuk merapat saja ke Kim. Begitu juga dengan PDIP dan Ahok. Kalau PDIP tidak bisa merangkul partai lain untuk bersekutu dengan mereka, PDIP juga tak akan bisa mengajukan nama siapapun termasuk Ahok. Jadi pertarungan di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur nampaknya sudah hampir pasti diprediksi hasil akhirnya. Karena itu, apakah perlu bagi saya untuk menyalurkan waktu, energi, dan dana untuk tatanan politik yang sudah semakin matang ini? Apa saya masih perlu berhadapan, bertarung, bersoal jawab dengan para pelaku politik lain yang mengancam Indonesia? Anda mungkin menganggap saya terlalu optimistis. Tapi untuk saat ini, saya benar-benar melihat Indonesia sebagai negara yang akan dipimpin oleh orang-orang handal yang tidak perlu terlalu kita khawatirkan. Tentu saja pandangan saya ini bisa jadi salah. Bisa saja saya tertipu. Tapi setidaknya saat ini, saya tidak ingin berprasangka buruk pada mereka yang berkuasa. Saat ini saya juga tidak merasa terlalu khawatir dengan kelompok yang berposisi sebagai musuh penguasa. Mereka tentu saja bisa terus menyebarkan kebohongan dan kebencian, tapi mengingat skala kekuatan mereka sudah semakin terbatas, daya gaung mereka pun berskala kecil. Kalau kemudian terbukti pemerintah Prabowo tidak bersih dan tidak profesional seperti yang saya bayangkan, tentu saya akan terlibat lagi dalam perang membela kaum yang tertindas. Tapi itu bukanlah pilihan yang saya pertimbangkan untuk saya ambil saat ini. Saat ini saya mengagumi Jokowi dan Prabowo. Kalau nanti terbukti mereka mengkhianati demokrasi, mengkhianati hak asasi manusia, mengkhianati kesejahteraan rakyat, kita kembali lawan mereka. Tapi kali ini saya memilih untuk tidak berpolitik praktis. Itu yang saya sampaikan kepada Bang Zulfan. Tapi jangan salah, saya memilih berhenti bertarung dalam politik praktis juga karena energi saya harus disalurkan memperjuangkan keberagaman dan persatuan Indonesia. Saya melihat dalam beberapa bulan atau tahun terakhir saja, kita masih terus mendengar atau menyaksikan penindasan terhadap kaum minoritas. Yang paling sering terus terdengar adalah penindasan terhadap hak-hak umat Kristen dan Katolik untuk beribadah dan memiliki rumah ibadah. Lalu, kerap juga terdengar praktek diskriminasi terhadap kaum Tionghoa. Selain itu ada pula penindasan terhadap aliran Islam Ahmadiyah, Syiah, dan aliran kepercayaan kaum penghayat di Indonesia. Begitu juga
penindasan terhadap kaum LGBT. Bahkan saya harus menyebut juga ketidakadilan dan kezaliman terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Atau adanya pemaksaan bagi semua perempuan untuk berjilbab, atau adanya pengizinan dan kampanye bagi poligami sebagaimana berlangsung di sebagian daerah di Indonesia. Itu semua adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang seharusnya tidak boleh berlangsung di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat itu mungkin nampak sebagai hal-hal kecil yang bisa ditoleransi. Namun bagi saya, itu sama sekali bukan hal kecil yang biasa-biasa saja. Saya berulang kali bertemu dengan aktivis Kristen yang bicara bagaimana mereka harus berjuang sekedar untuk memperoleh izin pembangunan gereja di daerahnya. Mereka sudah melewati birokrasi perizinan yang berbelit, memperoleh dukungan dari masyarakat setempat, memperoleh dana yang diperlukan untuk membangun gedung gereja, dan akhirnya tetap tidak bisa membangun gereja karena adanya penolakan dari kelompok-kelompok Islam yang dengan tegas bilang pokoknya mereka menolak pembangunan gereja tanpa alasan. Proses pembangunan semacam ini bisa berjalan lebih dari 20 tahun. Buat saya ini sangat penting karena saya bisa membayangkan betapa menyakitkannya untuk tidak beribadah hanya karena adanya kelompok-kelompok mayoritas yang dilindungi negara yang berpikiran sempit. Betapa menyakitkannya kalau saat saya beribadah, tempat ibadah saya didatangi gerombolan orang yang dengan mengucapkan nama Tuhan tapi penuh caci maki meminta saya berhenti beribadah dan keluar dari tempat ibadah tersebut. Dan seperti yang saya katakan, yang mengalami ini bukan hanya umat Kristen, tapi kelompok-kelompok minoritas lainnya. Bahkan di salah satu daerah istimewa di Indonesia, kelompok Tionghoa dilarang sama sekali untuk memiliki tanah. Bayangkan, dilarang memiliki sertifikat hak milik tanah. Kaum Tionghoa dilarang memiliki tanah dengan alasan mereka bukan pribumi. Kaum Tionghoa juga dilarang memiliki tanah karena dianggap memiliki keunggulan ekonomi. Hal-hal semacam ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, setelah sekian lama saya bertarung di dunia politik praktis, saya rasa sudah saatnya saya sekarang pindah haluan dan kembali memperjuangkan hak mereka yang tertindas. Perjuangan kita untuk mensejahterakan Indonesia hanya akan berarti kalau yang sejahtera bukan hanya sebagian kecil Indonesia, tapi seharusnya semua bagian Indonesia. Saya berharap Anda semua untuk bersama memperjuangkan hak-hak kaum tertindas. Saya berharap perpindahan jalur perjuangan ini akan membawa kebaikan bagi kita semua. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita semua akan selamat.